Salam sejahtera untuk para pemirsa yang terhormat. Perkenalkan, saya Uthiarlita Soasfa dan juga rekan saya, Cynthia Sadila Anggriani, kami dari tim 6, kelas Manajemen Keuangan 3B. Hari ini kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, TBK, dengan tema Banking on Growth Analyzing the Equity of BRI in the Era of Sustainable Growth. Kami merekomendasikan buy dengan potensi upside sebesar 21,4%, target harga di 4.250 dan harga saat ini di 3.500. Baik, selanjutnya kita akan mulai dari basic information mengenai Bank BRI. BRI sendiri merupakan bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia dengan fokus utama pada segmen mikro dan UMKM. Per Oktober 2025, harga saham BRI berada di kisaran Rp3.500 per lembarnya dengan target harga konsensus di harga Rp4.500 per lembar. Sehingga berdasarkan selisih dari harga saat Oktober 2025 dengan target konsensus memiliki upside sebesar 21,4%. Lalu, untuk price book value sendiri oleh Bank BRI pada bulan Oktober 2025 berada di angka 1,73 kali dengan rating buy. Baik untuk struktur kepemilikan Bank BRI sendiri, Bank BRI memiliki saham beredar sebesar kurang lebih 150 miliar lembar saham yang beredar di kalangan masyarakat dengan struktur sebesar 79,9% atau 119,85 lembar miliar saham dimiliki oleh BUMN dengan nilai apabila dirupiahkan sejumlah 442 triliun rupiah. Lalu untuk sisanya sebesar 20,1% atau 30,15 lembar miliar saham dimiliki oleh publik kalangan luas dengan nilai apabila dirupiahkan sejumlah 111,6 triliun rupiah. Selanjutnya kita masuk ke business description. Di sini dapat terlihat bahwa BRI berfokus pada pembiayaan sektor mikro dan UMKM yang menyumbang 82% dari total portofolio kredit. Dengan jaringan lebih dari 9.000 kantor cabang dan 700.000 agen BRI Link, BRI mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah rural. Total asetnya sendiri mencapai 1.993 triliun di tahun 2024, menjadikan BRI sebagai bank dengan penetrasi terluas di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan masuk di bagian industry overview competitive positioning. Baik, dari poin pertama yaitu strong banking sector growth, di mana pada tahun 2024 ini ke sektor perbankan Indonesia secara nasional mengalami pertumbuhan aset sebesar 7,3%. Bisa dilihat pada grafik di samping ini perbedaan di antara 2023 dan 2024. Perkembangan ini didukung oleh stabilitas makroekonomi dan peningkatan konsumsi domestik. Dan Bank BRI sendiri memiliki target pertumbuhan di tahun 2025 sejumlah 10%. Harapannya semoga Bank BRI bisa mencapai target tersebut. Lalu di poin kedua yaitu leading in micro and MSME agent, di mana seperti yang disebutkan sebelumnya, Bank BRI memiliki keunggulan dibandingkan kompetitornya di bidang pasar mikroekonomi di Indonesia, di mana Bank BRI juga memiliki cakupan terbesar di antara bank-bank lain di Indonesia dengan lebih dari 600.000 agen dealing dan 9.000 lebih kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya adalah solid financial performance, di mana Bank BRI memiliki NPL sebesar 2,78%, SAR sebesar 23,3%, dan net profit growth sebesar 9,9%, di mana nilai-nilai tersebut bisa dibilang cukup stabil. Dengan nilai-nilai tersebut, Bank BRI menunjukkan bahwa Bank BRI mengalami pertumbuhan yang sehat dari tahun ke tahun. Lalu untuk poin terakhir, yaitu digital and ecosystem leadership, di mana Bank BRI terus menunjukkan perkembangan secara digital melalui berbagai layanannya, seperti digitalisasi melalui BRI API, Prismode, dan Primo, serta Prisma. Serta Bank BRI saat ini fokus pada open banking, SME digital ecosystem, dan efisiensi via automation, di mana melalui layanan-layanan ini, Bank BRI berharap untuk mendukung efisiensi serta memperluas layanan bagi UMKM dan memberikan kenyamanan lebih bagi nasabah digital. Lalu untuk slide selanjutnya, di grafik industry overview di bagian kanan atau kiri ini, bisa dilihat bahwa Bank BRI mendominasi pangsa pasar mikro dibanding para kompetitornya, di mana BRI memegang 82% dari keseluruhan pasar, disusul oleh Bank Mandiri sebesar 5%, lalu disusul oleh Bank BCA sebesar 5%, dan terakhir oleh Bank BTN sebesar 3%.
Lalu untuk selanjutnya di bagian kanan, financial analysis atau pertumbuhan pendapatan yang konsisten, di mana Bank BRI mengalami pendapatan yang tumbuh secara konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Di mana pada tahun 2021 sendiri, di mana pada saat itu pendapatan hanya sebesar 156,4 triliun rupiah, meningkat pada tahun 2024 menjadi 199,2 triliun rupiah, di mana dengan rate pertumbuhan sekitar 8,4%. Kenaikan ini mungkin didorong oleh peningkatan penyaluran kredit mikro di mana Bank BRI yang sekarang cukup unggul pada bidang tersebut. Namun pada tahun 2023, Bank BRI sendiri sempat mengalami tekanan margin bunga yang menyebabkan kelambatan dari pertumbuhan itu sendiri. Namun secara keseluruhan, tren pertumbuhan pendapatan BRI ini tetap meningkat secara positif dan stabil dari tahun ke tahun. Lalu selanjutnya untuk profitabilitas terjaga di tengah tekanan biaya, di mana pada grafik-grafik ini menunjukkan bahwa Bank BRI menunjukkan peningkatan pada laba sebelum pajak dan juga return on equity dan juga return on asset pada setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Di mana tahun 2021 laba sebelum pajak Bank BRI berada di angka 40,9 triliun rupiah dan menjadi 77,6 triliun rupiah pada tahun 2024. Begitu pula dengan return on equity di tahun 2021 hingga 2024, di mana pada tahun 2024 menunjukkan angka 18,8%, di mana pada angka tersebut untuk sektor perbankan terbilang cukup bagus yang untuk nilai standarnya sebesar 12-15%. Lalu untuk return on asset yang sebesar 3% juga bisa dibilang cukup bagus untuk sektor perbankan, di mana nilai normalnya sebesar 2-2,5%, yang menunjukkan bahwa Bank BRI memiliki efisiensi yang terus terjaga. Kemudian dalam aspek keberlanjutan, BRI memperoleh skor ESG sebesar 18,8% dari Sustainalytics, yang artinya dia rendah resiko, dan juga dari LSG sebesar 86/100, yang artinya dia masuk kategori excellent. Kemudian ada juga dari MSCI, BRI mampu memperoleh rating A yang termasuk kategori good. Dari hal ini menunjukkan tata kelola yang baik dan komitmen terhadap prinsip sustainable banking, bahwa BRI bisa menunjukkan bahwa dia mampu menerapkan praktik keberlanjutan yang baik meskipun BRI sendiri belum menetapkan target net zero emission. Salah satu dari program unggulannya adalah BRI Menanam, yang mana dia fokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui penanaman 680.000 bibit pohon hingga akhir Desember 2022. Dengan jenis tanaman terbanyak ada di biji durian sebesar 33,64%. Dari program BRI Menanam sendiri ini, harapannya mampu mencapai target dari SDGs nomor 2 yaitu tentang Zero Hunger dan juga nomor 13 tentang Climate Action. Berikut kami paparkan juga financial highlight di sekitar tahun 2021 hingga 2024 dari BRI. Di sini dapat terlihat bahwa total aset BRI tumbuh stabil dari 1.678 triliun menjadi 1.993 triliun. Ekuitasi juga naik menjadi 323 triliun pada tahun 2024, menegaskan fundamental dari BRI yang cukup kuat. Kemudian dari sisi rasio, CAR-nya sebesar 23,3%, bukunya di sekitar 68,2% pada tahun 2023 dan 54,3% pada tahun 2024. LDR-nya sebesar 95,7%. Hal ini menunjukkan bahwa BRI memiliki efisiensi tinggi dan ruang ekspansi kredit yang sehat. Berdasarkan analisis fundamental, valuasi, dan prospek pertumbuhan sektor perbankan, kami sekali lagi merekomendasikan buy untuk saham BBRI dengan target harganya 4.250 dan potensi upside-nya sekitar 21,4%. Sebagai kesimpulan, BRI bukan hanya sekedar bank terbesar di Indonesia, tapi juga simbol dari pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga inklusif. Dengan strategi digital yang solid, dukungan pemerintah, dan manajemen risiko yang kuat, BRI memiliki potensi besar untuk terus menjadi market leader di sektor perbankan nasional. Maka dari itu, kami meyakini saham BRI layak untuk diakumulasi oleh investor jangka menengah hingga panjang. Demikian pemaparan dari kami. Saya Iltiarlita dan juga rekan saya, Cynthia Sabilanggraini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami pamit undur diri. Terima kasih.